Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah. Pokoknya diawali pagi hari dengan kebaikan, bermajelis. Orang kalau ke tanah suci kan berlomba-lomba masuk roda. Iya. Kenapa? Karena taman-taman surga. Bukankah majelis itu adalah taman-taman surga? Masya Allah. Belajar penuh dengan semangat juga pagi hari ini jamaah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai ya. Seperti biasa, sebelum mulai ya ada tayangan yang mau kita kasih lihat. Ini viral sekali. Jadi orang tidak ketinggalan sesuatu yang lagi viral. Karena Islam Tindak menyajikan sesuatu yang viral, sehingga kita tidak ketinggalan berita. Iya, dan akan dibahas sama guru-guru kita tentang apa tuh? Rumah dinas wali kota Blitar dirampok. Apa? Aduh, mau lihat nggak? Coba gimana? Mau tayangannya nih, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap apa Ustaz? Siap lihat nih dari tayangan tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama kita mohon kepada Allah agar terhindar daripada musibah yang sama. Yang kedua, ketika tertimpa musibah, berdoalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala atas musibahku ini dan berikan aku sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Kemudian yang ketiga, kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Maka sekelas baginda Nabi Muhammad SAW saja itu masih membaca wirid atau zikir pagi petang. Dan rata-rata isi wirid dan zikirnya itu adalah doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan. Jadi rata-rata doa zikirnya itu adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu kejahatan itu bisa terjadi baik daripada makhluk jin ataupun manusia, baik itu dari diri sendiri. Jadi kejahatan itu juga bisa datang dari diri kita sendiri atau kejahatan syahwat. Allahu taala alam. Kalau Ustaz Maulana gimana? Gini, buat jamaah Islam Tindak dimanapun berada, ini jadi pembelajaran besar buat kita. Betul tadi kata Ustaz Sam, untuk lebih berhati-hati. Karena setiap apapun yang kejadian menimpa, itu jadikan pembelajaran besar buat kita. Dan tetap diproses sesuai aturan yang ada. Karena ini ada nilai kerugian, terus ada yang mengancam nyawa dan sebagainya. Saya rasa ini sudah bagian yang sudah berkompeten dari pihak yang berwajib sudah menyelesaikan. Dan kita tetap berbaik sangka, semoga cepat selesai. Amin. Dan mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang disepelekan. Ya, karena ini kalau kata-kata kalau mencuri ya mencuri, tapi kalau merampok itu pasti berkaitan dengan nyawa. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Amin. Makanya kita kan umat muslim dianjurkan untuk berdoa dan untuk sholat. Sholat. Makanya pagi hari kita mau bahas mengenai sholat. Ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah lewat sholat. Tapi gimana caranya nih sholatnya biar benar? Karena kan ada orang yang gini, umat muslim ya sholat kan wajib gitu ya Ustadz Bani ya. Tapi masih ada juga orang yang ninggalin sholat. Ada yang sholatnya di sembarang tempat, yang penting sholat gitu. Yang penting sholat. Atau ada sholat yang mungkin nggak tahu ya ini gerakannya beda atau aneh atau apa sebutannya gitu. Memang mau bahas tentang apa hari ini? Kita bahas mengenai sholat lah dimanapun kalian berada. Jadi sholatlah dimanapun kalian berada. Tema kita hari ini adalah sholatlah dimanapun kalian berada. Di mana aja gimana cara kita bahas pagi hari ini kayak kakek-kakek ini loh. Hah, maksudnya? Kakek-kakek ini masih berusaha. Kakek-kakek kok Ustaz Maulana? Kakek ini lagi. Karena kakak bilang kakak saya sudah punya cucu. Gitu ya. Gini kayak gini. Ada kakek-kakek ini masih berusaha buat sholat nih di masjid walaupun sakit stroke. Masya Allah. Sholat di masjid walaupun dalam keadaan stroke. Nah ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Nih, buat kita semua nih pembelajaran untuk melaksanakan sholat. Ini, aduh ya Allah. Apapun kesibukan kita, aktivitas kita, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, kita tetap menjalankan namanya sholat. Masya Allah, ini masih bisa jalan. Kita lihat yang luar biasa kakek ini. Tapi kalau keadaannya nih Ustadz Maulana, ternyata ya Ustadz Bani semua Ustadz Syam nggak bisa bangun gitu, harus tiduran aja di rumah. Sedangkan kan tetap harus sholat ya.
Tapi ada yang bilang lagi kalau sholat kan harus ngadep kiblat, sedangkan kasurnya nggak menghadap kiblat. Itu gimana? Apa kasurnya dirubah atau harus gimana ya Ustadz Syam? Penjelasannya dong Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk senantiasa menjaga salat, karena satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransinya, penggantinya tidak ada. Kalau puasa bisa diganti dengan fidyah, kalau haji, kalau tidak mampu tidak usah pergi haji, kalau tidak mampu umroh tidak usah berangkat umroh, kalau tidak mampu yakni berzakat dia yang dizakati. Tapi kalau sholat tidak mampu berdiri, duduk. Ya, jadi kalau sholatnya orang sakit gimana yang pertama? Sholatnya orang sakit yang pertama adalah dengan duduk. Duduk yang paling baik termasuk diantaranya bersila. Kemudian ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Jadi ada beberapa jenis duduk. Kemudian yang kita mau praktekkan adalah bagaimana kalau dia berbaring. Oh praktek? Oh aku punya ini sebenarnya. Punya ini? Oh ya deh. Gini aja deh. Ya deh. Oh kirain yang ini. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabe. Maka yang pertama, sholatnya semampunya. Jadi menurut itu sholat kondisi keadaan. Kondisi keadaan. Tapi kalau sudah terlanjur dalam keadaan berbaring, yang paling bagus minta tolong terlebih dahulu kepada orang yang ada agar membaringkannya menghadap kiblat, yakni miring ke kanan kiblatnya di sana. Jadi miringnya begini. Ya, kalau tangannya mampu bersedekap, tapi kalau tangannya tidak mampu bersedekap, tidak usah bersedekap. Maka yang bergerak isyaratnya adalah dengan cara kepalanya yang bergerak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Yang pertama, tidak mampu menghadap kanan, maka ditukar, mohon maaf, sebelah kiri. Sebelah kiri, tapi kiblatnya anggaplah tetap ke sana. Ya, karena memang studio kita menghadap kiblat, subhanallah. Posisi tempat tidurnya di rumah sakit. Ya, posisi jadi tidak bisa diputar-putar. Nah, jadi orangnya yang menghadap ke kiri ya, tapi tetap menghadap ke kiblat. Yang terakhir tidak bisa juga, ternyata dia terlentang karena memang nggak bisa bergerak, tapi masih sadar dia. Maka kakinya yang menghadap kiblat, tapi punggungnya dikasih sedikit bantal. Kan biasanya reclining tuh, reclining. Maka dia sholat begini, bisa bersedekap, kalau tidak bisa ya tidak usah juga bersedekap, kepalanya lagi yang bergerak. Bisa isyarat dengan kepala, isyarat dengan alis, isyarat dengan mata, semampunya dia. Tapi kalau ternyata mepet waktunya, tidak datang-datang orang yang biasa menghadapkan dia ke kiblat. Jadi anaknya atau suster kah, perawat kah yang biasa mengarahkan dia ke arah kiblat, karena orang sakit kan biasanya dibolak-balik tuh, biar nggak kalau dia Jadi ternyata udah mepet waktu sholat nih, udah mau habis waktu sholat, maka dia sholatlah dengan semampunya meskipun tidak menghadap kiblat. Karena darurat. Karena menghadap kiblat itu adalah syarat sah sholat. Jadi orang mesti menghadap kiblat kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka silahkan dia untuk tidak menghadap kiblat, dengan catatan bagus ditambahkan ini dalam niatnya dia sebutkan mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Kan sebenarnya niat itu kan yang penting kita sadar itu berapa rakaat dan sholat apa, tapi ditambahkan situ mustaqbilal kiblati. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Kenapa mesti disebut menghadap kiblat? Karena jangan sampai kita agak melenceng sedikit kiblatnya, kita sebut menghadap kiblat, insya Allah kita yakin bahwa itu sudah menghadap kiblat. Allah taala alam. Semoga terjawab ya jamaah ada di rumah. Dan terima kasih Ustaz Syam udah menjelaskan juga ya. Siap. Aku punya tayangan lagi. Ada lagi. Kali ini mengenai sujud syukur. Karena menang. Sujud karena kemenangan. Aspirasi apa dong? Aspirasi. Nah, kalau soal menang selebrasi. Coba kita lihat ya tayangannya, silakan. Allah. Jadi merinding ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bentuk kesyukuran. Dan memang anjuran dalam Islam adalah bagaimana aplikasi dari bentuk kesyukuran itu dengan mengadakan sujud syukur. Sujud syukur. Tapi kelihatannya kalau sujud syukur itu kan di lapangan bola atau kayak orang mau sujud syukur kayaknya bisa di mana aja gitu ya sebenarnya ya. Coba kalau misalnya gini loh, aku sama Ustadz Bani. Nggak apa-apa. Ustadz, kalau misalnya lagi sujud syukur atau misalnya lagi sholat deh di sembarang tempat, tiba-tiba pas mau sujud, depannya ada kotoran gitu.
Terus dia bingung, dia gimana? Apa dia pindahin dulu kepalanya ke sini, terus dia sujud lagi begini, atau apa batalin aja atau pindah tempat itu gimana? Ada aja pertanyaannya. Iya kan sujud syukur atau sholat gitu kan sujud. Mohon izin. Gimana? Mohon izin Penting guru loh kami, ini. Ustaz Maulana, Silakan, Ustaz Ustaz Dani. Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amru sururin aw busyara bihi kharra sujjadan syakiran lillah. Rasul kalau ada berita yang menggembirakan, senang, maka beliau langsung sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam riwayat Imam Bukhari ketika Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya ketika itu mereka bertiga absen dalam perang Tabuk kemudian dihukum oleh Rasulullah lalu bertobat kepada Allah dan diterima oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 118. Maka begitu dia dengar dia diterima tobatnya oleh Allah langsung sujud. Berarti sujud syukur ini dua sebabnya, bisa mendapatkan kebahagiaan atau karena terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya, maka boleh sujud syukur. Bagaimana tata cara sujud syukur itu? Sujud syukur itu tak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi langsung saja. Allah, misalnya lagi berdiri, Allahu Akbar. Kemana ini? Praktek ya? Oh, aku ada ini. Praktek. Tapi kalau dia takbiratul ihram aman kan? Boleh. Kalau dia pakai takbiratul ihram boleh, tapi tidak diharuskan takbiratul ihram. Oh. Ya. Langsung sujud. Allahu Akbar. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah bacaan yang biasa dibaca ketika sujud. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai. Allahu Akbar tanpa salam, tanpa tahiyat. Jadi selesai. Nah, apakah ketika sujud syukur ini diharuskan dalam kondisi suci dan juga menghadap kiblat? Mayoritas ulama mengatakan harus dalam kondisi suci dan harus menghadap kiblat. Mayoritas ulama. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan sujud syukur ini bukan sholat, maka tidak harus dia dalam kondisi suci dan tidak harus dalam kondisi menghadap kiblat. Kalau menurut jumhur ulama berarti karena dia harus suci dan menghadap kiblat, ketika sujud, mohon maaf ini, kok ada bekas apa di sini nih? Maka dia pindah dulu. Oh, pindah. Pindah dulu di sini, pastikan tidak ada kotoran di situ. Baru dia sujud syukur. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah, karena dia tidak harus dalam kondisi bersuci dan tidak harus menghadap kiblat, maka tidak masalah. Seperti mohon maaf tadi, tayangan tadi, main bola kan nggak mungkin ya wudu dulu tuh. Keluar wudu dulu, repot ya. Maka boleh jadinya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti lagi pada saat sudah sholat dia sujud syukur boleh juga. Boleh. Cuman kalau kata Imam Syafi'i dan juga kalangan Hanabilah, ketika dalam sholat tidak boleh sujud syukur. Karena itu termasuk menambah gerakan sholat. Kalau mau, selesai. Assalamualaikum Kalau lagi sholat, terus ada kotoran, dia kan lagi sholat buat sujud syukur. Kalau lagi sholat ada kotoran, maka jangan mengenai kotoran itu. Boleh kita bergeser. Jadi ada gerakan yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sholat, diantaranya adalah bergeser. Tapi jangan belok. Misalnya begini, aduh sini, ke sini jadi. Itu kan jadi melenceng dari arah kiblat. Kalau bacaan yang harus dan bacaan yang tidak boleh dibaca pada saat sujud apa aja? Yang boleh dibaca adalah ketika bacaan sujud seperti bacaan sujud syukur. Yang kedua yang tidak boleh, tentu tidak boleh kita meminta sesuatu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaji dalam sujud gimana? Apalagi membaca Al-Qur'an ketika sujud. Jadi itu tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud ya. Betul. Gitu. Terima kasih Ustaz Dania untuk penjelasannya. Enggak apa-apa, taruh sini aja. Aku punya tayangan lagi soalnya. Iya nih, lihat nih. Mana tayangannya? Sholat berjamaah sebelum Piala Dunia. Wah, apa ya? Ini dia tayangan. Ini jadi dakwah juga sih. Insya Allah. Ya Allah. Ustaz Syam pernah lihat nggak? Qatar tidak terbuka bagi kaum yang open minded. Qatar tidak toleransi. Qatar begini. Wah, masya Allah. Ada yang bilang tapi gitu. Dakwahnya luar biasa. Di setiap stadion itu musolanya dibikin kaca gitu. Jadi kelihatan dari luar. Jadi bule-bule itu yang nggak pernah mengenal Islam, tiba-tiba lihat, oh gini cara ibadahnya orang Islam, masuk Islam kan. Masya Kan Allah. awalnya karena penasaran, masya Allah banget sih. Seru banget kan pembahasan Iya. kita, makanya jamaah jangan kemana-mana, nggak bakalan lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.